Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ajeng di pelajaran matematika. Apa kabar kalian semua, anak-anak? Semoga dimanapun kalian berada, kalian semua baik-baik ya. Tetap semangat pokoknya. Nah, gimana? Hari ini sudah siap kan alat tulisnya? Nah, tapi sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa masing-masing ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu mengingatkan untuk jangan lupa absen di e-learning kalian supaya absen kalian tidak kosong begitu ya, karena masih banyak sekali yang lupa absen gitu. Jadi Ibu ingatkan untuk absen di e-learning kalian. Oke, untuk materi kali ini kita mau bahas kisi-kisi ulangan harian. Jadi minggu ini kita akan ada ulangan harian tentang lingkaran. Setelah 2 minggu yang lalu, kita membahas tentang unsur-unsur lingkaran, sudut pusat, sudut keliling, hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring. Terus minggu lalu ada garis singgung persekutuan dalam antara 2 lingkaran dan persekutuan luar. Minggu ini kita mau ada ulangan harian melalui CBT di e-learning kalian. Jadi simak baik-baik video ini, oke? Kita mulai saja. Oke, sebelum kita mulai ke soal, kita review dulu. Jadi, apa sih pertemuan 2 minggu yang lalu itu kita membahas tentang keliling lingkaran. Ini rumusnya 2πr, kalau luas lingkaran PR kuadrat. Nah, ini dasar sekali ya, kalian harus udah kayak di luar kepala gitu. Nah, ini juga sudut keliling itu setengah sudut pusat. Nah, sudut keliling apa masih ingat? Sudut keliling itu sudut yang terletak di keliling lingkaran atau di pinggir lingkarannya. Kalau sudut pusat di titik pusatnya. Ya, ini jadi besar sudut pusat itu sama dengan besar busur di depannya seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan. Kalian buka lagi aja untuk detailnya. Ini hanya review-reviewnya. Nah, ini hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur dan luas juring. Seperti ini, oke. Nah, untuk panjang garis singgung persekutuan dalam 2 lingkaran, rumusnya adalah ini. D sama dengan akar K kuadrat min R plus R kuadrat dengan keterangannya seperti itu. Jadi nanti ini akan banyak kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal di bab ini, sedangkan ini panjang garis persekutuan luar 2 lingkaran seperti ini. Oke. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Jadi ini ada soal diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 90 derajat. Dengan luas juringnya diketahui, maka jari-jari lingkaran tersebut adalah, oke, kita ingat lagi rumus hubungan sudut pusat dengan luas juring. Sudut pusat per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Jadi kalau luas dengan luas, kalau panjang busur dengan keliling. Kita masukkan sudut pusatnya itu 90 derajat per 360 derajat sama dengan luas juringnya diketahui 78,5. Luas lingkarannya karena jari-jarinya ditanyakan berarti luas lingkarannya belum bisa kita hitung. Luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Pi-nya langsung kita di sini diketahui di soal itu pi-nya 3,14 berarti 3,14 dikali r kuadrat. Kita biarkan saja r kuadratnya. Nah, untuk ini kalau sama-sama dibagi 90, yang atas 1, yang bawah 4. Kita kali silang 3,14 R kuadrat sama dengan 78,5 dikali 4. Oke, sampai sini gimana? Ya. Nah, ini 3,14 R kuadrat sama dengan ini dikali ini 314 sehingga R kuadratnya sama dengan 314 dibagi 3,14.
Berarti R kuadratnya 100. 314 dibagi 3,14 itu 100. Sehingga R-nya sama dengan akar dari 100, yaitu 10 cm. Berarti jawabannya adalah yang B. R kuadrat sama dengan 100. Berarti R-nya itu akar dari 100. Jadi kedua ruas itu diakarkan. Sepertinya masih ada yang bingung dengan cara menghitung pengakaran ini ya. Dilihat dari hasil ulangan yang lalu. Oke, jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini nomor 2. Diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 22. Berarti ini hubungan sudut pusat dengan panjang busur. Berarti sudut pusat per 360 derajat sama dengan panjang busur dibagi keliling lingkaran. Nah, sudut pusatnya berapa? 120 derajat per 360 derajat. Panjang busurnya 22. Keliling lingkaran 2pi R. Berarti 2 dikali pi-nya 22 per 7 dikali R-nya ditanya ya, panjang jari-jari. R-nya ditanya, oke. Ini sama-sama kita bagi 120, ini 1, ini 3, lalu kita kali silang ya. Ini 2 kali 22, kalau nggak Ibu tulis lagi ya. 22 per 2 dikali 22 per 7 dikali R sama dengan 22 dikali 3. Nah, ini sama-sama punya 22, kita coret aja ya. Berarti tinggal 2R sama dengan kali silang 21. Berarti R-nya sama dengan 21 dibagi 2, yaitu 10,5 cm. Berarti jawabannya adalah yang C. Gimana? Mengerti? Ini untuk ini ke sini tinggal dikali silang ya. Jadi seperti ini. 2R sama dengan 7 dikali 3. Jadi kan ke sini. 2R sama dengan 21. Jadi jangan bingung ya. Oke, jelas. Mudah kan? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada sama ya yang diketahui panjang busur juga. Tapi ini yang ditanya adalah sudut pusatnya. Kita tulis dulu rumusnya ya. Sudut pusat per 360, panjang busur. Ibu selalu menulis rumusnya kembali supaya kalian ingat. Jadi kalian tuh nempel terus. Dengan keliling lingkarannya itu rumusnya 2pi R. Sudut pusatnya ditanya, ini 360 derajat, panjang busurnya 16,5 per keliling lingkaran. Nah, ini kan yang diketahui diameter. Diameternya 42. Nah, berarti jari-jarinya itu setengahnya dari diameter atau setengah dari 42, yaitu 21. Berarti jari-jarinya 21 ya. 2 dikali 22 per 7 dikali 21. Kalian tahu kan kapan harus pakai 22 per 7, kapan harus pakai 3,14? Sebetulnya sama saja. Cuman untuk mempermudah kalau dia jari-jarinya kelipatan 7, kita pakainya pi-nya 22 per 7. Oke. Sekarang kita kali silang ya. Kita kali silang. 2 kali 21 langsung Ibu kalikan aja ya. 42 kali 22 per 7. Alfa sama dengan 16,5 dikali 360. Ini sama-sama dibagi 7 kan bisa. Nah, tinggal 6 kali 22, 132 alfa per, kita coba hitung ya, 360 165 dikali 36. 5 kali 6, 0, 3, 6 kali 6, 36, ditambah 3, 9, 6, 90, 5, 1, 18, 19, 3, 4. 0, 4, 6, 1.
5, 6, 40. Berarti alfanya sama dengan, coba berapa? Kita coba 45 ya. 0, 1, 15, 16. 6, 8, 2, 1, 5. 0, 4, 9, 5, 9, 40. Apa Ibu salah ya ngitung yang ini? Oh iya, sorry. Ini 9 ya, harusnya ini 5, 9, 40 ya. Nah, berarti ketemu jawabannya 45 derajat. Oke, sampai sini jelas? Ya, oke, mudah kan? Mungkin kalian agak terpeleset atau kurang teliti di perhitungan perkalian dan pembagiannya seperti Ibu tadi ini kan. Ternyata ada yang keliru. Nah, jadi kalau mengerjakan pelan-pelan aja, dicek-cek lagi, oke? Oke, selanjutnya nomor 4. Ini diketahui luas juring. Oh, berarti sama ya. Kita tulis dulu rumusnya. Sudut pusat per 360 derajat sama dengan luas juring dibagi luas lingkaran. Dengan rumus luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Nah, kita masukkan sudut pusatnya 60 derajat per 360 derajat. Luas juringnya diketahui yaitu 57,75. Luas lingkarannya pi-nya kita masukkan 22/7. R-nya ditanyakan, kita biarkan ya. Ini sama-sama kita bagi 60, jadi 16. Kita kali silang, 22/7 R kuadrat sama dengan 6 dikali 57,75. Oke, ini 6 dikali 57,75 itu 346,5. 22/7 R kuadrat. Kita kali silang lagi. 346,5 dikali 7 dibagi 22. Ketemulah ininya sama dengan 110,25. Sehingga, Ibu teruskan di sini ya, R kuadratnya kan tadi 110,25. Berarti kalau sama-sama kita akar, ini akar dari 110,25 yaitu 10,5. Oke, berarti jawabannya yang B. Oke, siapa yang mengerti? Ibu rasa mengerti semua ya, karena ini tidak terlalu sulit gitu. Oke, untuk selanjutnya ini diketahui panjang busur dengan jari-jari. Oh, ini maksudnya diketahuinya jari-jari ya, yang ditanya panjang busur. Oke, masih hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur, berarti sudut pusat per 360 derajat sama dengan panjang busur dibagi keliling lingkaran. Sudut pusatnya itu 30 derajat dibagi 360 derajat, panjang busurnya ditanya, PB aja. Keliling lingkarannya, ini tadi 2 PR ya keliling lingkaran itu. 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 21. Oke, ini kita sama-sama bagi 7, ini 3. Ini sama-sama dibagi 30, ini 1, ini 12. Kita kali silang ya. 12 PB. Oh, sorry. Ups. Maaf. Kita kali silang. Ini kali ini kali ini. Berarti 6 dikali 22 berarti 132 sama dengan 12 PB. Berarti PB sama dengan 132 dibagi 12. Yaitu 11 cm. Berarti panjang busurnya adalah 11. Oke, mudah kan? Cuman berapa kali langkah. Yang penting hati-hati di perhitungan perkalian dan pembagiannya. Oke, selanjutnya nomor 6. Nah, ini ada sebuah gambar. Diketahui sudut BOD itu 110. BOD. Kalau ada yang kayak gini berarti artinya itu sudut yang minor atau yang kecil ya.
Ini kan ada 2, BOD itu bisa sebelah sini, bisa sebelah sini. Nah, 110 itu berarti artinya yang di sini. Nah, kalau di sini 110 berarti di sebaliknya ini berapa? Kalau jumlah dia sudut ini kan 360 derajat, berarti sudut BOD luar sama dengan 360 derajat dikurang 110 derajat sama dengan 250 derajat. Berarti ini 250 derajat. Nah, kita cek yang ditanya apa? Sudut BCD. BCD ini namanya sudut apa? Sudut keliling ya, karena dia ada di pinggir, terletak di keliling lingkaran, berarti dia namanya sudut keliling. Nah, ingat coba, sudut keliling itu hubungannya apa dengan sudut pusat? Sudut keliling itu setengahnya, sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Menghadap busur yang sama. Nah, yang ditanya BCD menghadap busur apa? Busur B, BD ya. BCD, berarti kan busur menghadap busur BD. Berarti kita harus, berarti untuk menggunakan rumus setengah sudut pusat, berarti kita sudut pusatnya juga yang menghadap busur BD. Yang menghadap busur BD yang sama dengan sudut C adalah yang BOD. Ini ya. Berarti sudut keliling sudut BCD sama dengan setengah dari sudut BOD. Luar. Berarti setengah dikali 250 yaitu 125. Nah, kalau yang ditanya itu sudut BAD, ini juga sama-sama sudut keliling ya. Kalau yang ditanya sudut BAD berarti dia setengahnya dari 110 gitu kan, dia menghadap busur BD yang ini. Seperti itu. Ngerti kan? Jelas? Oke, kita lanjut ya. Nomor 7 juga ada gambar. Nah, ini yang diketahui itu jumlah dari APB. Ini sudut keliling. AQB. Ini juga sudut keliling. ARB. ARB. Ini juga sudut keliling. Oh, berarti ini penjumlahan dari sudut kelilingnya. Coba kalau APB, dia menghadap busur AB yang ini. Yang ini ya. AQB, menghadap busur AB juga. ARB, menghadap busur, semua menghadap busur AB. Berarti kita cari sudut pusat yang menghadap busur AB, yaitu A, O, B. Oh, berarti kan sudut keliling itu sama dengan setengah sudut pusat dengan busur yang sama. Berarti sudut APB itu sama dengan setengah dari sudut AOB. Sudut AQB juga sama dengan setengahnya dari sudut AOB. Dan sudut ARB juga setengahnya dari sudut AOB. Berarti kan yang diketahui ini sudut APB ditambah sudut AQB ditambah sudut ARB sama dengan 144. Kita masukkan ya, ini berarti APB itu setengahnya sudut AOB ditambah AQB juga setengah sudut AOB tambah ARB juga setengah sudut AOB sama dengan 144. Karena ini sama-sama sudut AOB, ini bisa kita jumlahkan. Setengah ditambah setengah ditambah setengah. 3/2 sudut AOB sama dengan 144. Kita kali silang ya. Sudut AOB sama dengan 144 dikali 2/3. Berarti 288/3 atau sama dengan 96 derajat.
Seperti ini. Nah, terlihatnya susah padahal gampang. Jadi di sini kita lihat dulu, oh ternyata dia menghadap busur yang sama. Itu clue yang pertama, yang menghadap sama-sama menghadap busur AB. Kita berarti harus nyari sudut pusat yang menghadap busur AB, berarti AOB. Oh, berarti ini setengahnya AOB, setengah AOB, setengah AOB. Kita substitusikan saja. Ternyata ketemu. Oke, mudah kan? Oke, lanjut. Kita cek nomor 8. Diketahui suatu ban mobil berdiameter 60 cm atau 0,6. Ban tersebut bergaransi hingga menempuh 10.000 km. Sampai dengan putaran berapa ban tersebut habis masa garansinya? Oke, kalau bicara putaran ban, misalnya ini ban ya. Ini ban misalnya. Ini misalnya ban. Kalau dia berputar, berarti otomatis apa yang bergerak? Ke kelilingnya. Yang kita butuhkan adalah kelilingnya. Oke. Berarti jarak yang ditempuh itu sama dengan kita menghitung kelilingnya berapa kali mutar gitu kan. Berarti ini diketahui diameternya ya. Berarti diameternya sama dengan 0,6 meter. Semua kita jadikan meter ya. 0,6 meter. Kalau diameternya 0,6 meter berarti jari-jarinya setengah dari 0,6 yaitu 0,3 meter. Nah, sekarang jarak tempuhnya S-nya itu 10.000 km atau sama dengan 10 juta meter karena 1 kilometer itu 1000 meter. Berarti yang perlu kita hitung sekarang adalah berapa keliling lingkarannya? 2 pi R. 2 dikali 3,14 dikali 0,3. Ini berarti 1,88 meter. Nah, berarti satu kali berputar itu ban itu menempuh 1,884 meter kan? Kalau satu kali berputar berarti kan kelilingnya sepanjang keliling ya dia. Itu 1,884 meter. Berarti untuk tahu berapa putarannya berarti kita bagi aja 10 juta bagi 1,884. Yaitu ini kalau dihitung itu sekitar 5.307.855 putaran. Berarti sekitar 5 jutaan. Atau kalau nggak usah detail kan ini cuma ditanya sekitar berapa? 10 juta dibagi hampir 2. Nah, berarti sekitar 5 jutaan gitu. Cara mudahnya gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 9. Nah, ini perhatikan ada gambar berikut ini ya. Yang ditanya itu yang versus keliling. Ingat yang ditanya keliling. Biasanya ada yang terkecoh nih tentang gambar ini yang hitung luasnya. Nah, gimana cara ngitung kelilingnya ini? Namanya keliling itu kan berarti jumlah sisi-sisinya gitu ya. Pinggir-pinggirnya semua dijumlah gitu kan. Nah, ini diketahui 26, ini 26. Berarti ini juga 26. Ini juga 26. Nah, ini bentuknya apa ini? Yang nggak diarsir. 1/4 lingkaran. Ini juga 1/4 lingkaran. Nah, berarti ini merupakan keliling dari keliling 1/4 lingkaran. Karena ada 2 berarti keliling 1/4 lingkaran ditambah keliling 1/4 lingkaran sama dengan, kita hitung ini dulu ya. Ini yang ini dengan yang ini. Kita hitung dulu. Itu berarti
Apa sih rumus keliling lingkaran? 2 pi R. Berarti kalau keliling seperempat lingkaran berarti tinggal seperempat dikali 2 pi R. Ini berarti 1/2 dari pi R. Berarti setengah dari pi R ditambah setengah dari pi R setengah dikali 22/7. Jari-jarinya berapa? Sama ya, 14. 14 ditambah setengah dari 22/7 kali 14 sama dengan ini ibu coret, ini ibu coret, sama-sama dibagi 2 ya. Ini juga 7-nya ibu coret juga habis. Itu tinggal 22 ditambah 22 yaitu 44. Nah, berarti keliling ini tuh 22, ini 22, berarti 2 ini tuh 44 gitu. Berarti keliling bangun, keliling bagian, atau kita terus saja keliling yang diarsir. Yang diarsir itu sama dengan, kita mulai dari sini ya, 26, kita mulai dari sini, 26 ditambah 22 ditambah 26 lagi ditambah 26 lagi ditambah 22 ditambah 26. Jadi jumlahkan aja ini, jumlah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini sama dengan berapa? 26-nya kali 4. 26-nya ada 4 tambah 22-nya ada 2 sama dengan 104 ditambah 44. 148 cm. Ketemu deh. Jadi keliling yang diarsirnya sama dengan 148 cm. Dan menjumlahkan sisi-sisinya. Oke, jelas? Mengerti? Oke, kita lanjut. Nomor 10. Perhatikan gambar di samping luas daerah yang diarsir. Ini ada persegi dan juga apa ini? Setengah lingkaran ya. Sekarang karena luas berarti luas persegi ditambah luas setengah lingkaran. Sekarang kita luas perseginya dulu kita hitung ya. Luas persegi apa? Sisi kali sisi. Sisinya 14 dikali 14 yaitu 196 cm. Sekarang luas setengah lingkaran. Ini dari sini ke sini itu 14. Berarti diameternya setengah lingkaran itu 14. Berarti jari-jarinya adalah 7. Berarti luas setengah lingkaran. Kalau luas lingkaran itu pi R kuadrat, berarti luas setengah lingkaran itu berarti setengahnya dari pi R kuadrat. Ini setengah pi R kuadrat. Setengah dikali, karena ini kelipatan 7, berarti pi-nya 22/7 dikali R-nya 7 dikali 7. Kita coret yang bisa dibagi, sama-sama dibagi 2, sama-sama dibagi 7. Berarti tinggal 11 dikali 7 yaitu 77. Berarti luas yang diarsir sama dengan luas persegi ditambah luas setengah lingkaran, yaitu 196 tambah 77 sama dengan 273 cm persegi. Oke, mudah kan? Jadi jangan sampai sudah panik terlebih dahulu melihat bentuknya ya. Iya, oke. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 11. Oh ya, ini diketahui panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran C dan D adalah 12. Berarti panjang garis persekutuan luar.
kita tulis rumusnya dulu ya. Persekutuan luar berarti angkar K kuadrat min jari-jari dikurang R dikuadratkan. Kalau luar kan dikurang ya. Nah, panjang garis singgung persekutuan luar berarti yang diketahui itu L-nya sama dengan 12 cm. Jari-jari lingkaran C dan D berturut-turut. Berarti yang R besarnya 7,5, yang R kecilnya itu 4 cm. Yang ditanya jarak antara kedua pusat K-nya berapa? Berarti ini kan kalau sama-sama dikuadratkan kan berarti L kuadrat sama dengan K kuadrat min R kuadrat ya. Kita masukkan L kuadratnya 12 kuadrat sama dengan K kuadrat yang ditanya. R besarnya kita masukkan 7,5 dikurang 4 dikuadratkan. Oke. Ini 12 kuadrat yaitu 144. K kuadrat dibiarkan. Ini 7,5 dikurang 4 itu 3,5 kuadrat. Ini kita pindah ruas ya. 144 ditambah 3,5 kuadrat sama dengan K kuadrat. 144 ditambah ini 3,5 itu 12,25 K kuadrat. Ini kalau kita jumlahkan itu 156,25 sama dengan K kuadrat. Sehingga K-nya sama dengan akar dari 156,25 yaitu 12,5. Sebenarnya kalau kita nggak tahu akar dari 156,25 dari jawaban aja kita udah tahu yang ada komanya cuma A, berarti jawabannya A. Itu bisa sih, cuman alangkah lebih baiknya kalau dihitung aja ya. Berapa kali berapa yang hasilnya ini. Mudah kan? Ya, kuncinya adalah mengingat rumus ini. Rumus garis persekutuan luar lingkaran, oke? Oke, lanjut nomor 12. Ini diketahui jarak antara pusat lingkaran A dan B adalah 7,5. Berarti ini K-nya 7,5. Lingkaran A dan B memiliki jari-jari berturut-turut. Berarti R-nya 2,5 dan R kecilnya 2. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Oke, kita tulis dulu rumusnya. K kuadrat min R plus R kuadrat. Oke, kita masukkan ya, karena yang ditanya D-nya atau garis singgung persekutuan dalamnya, berarti kan yang ditanya D-nya. K-nya 7,5 dikuadratkan. R-nya 2,5 ditambah 2 dikuadratkan. Berarti akar dari 7,5 kuadrat min 4,5 kuadrat. 7,5 kuadrat itu berapa? 56,25. Oh ya, akarnya ya, jangan lupa. Akar min 4,5 kuadrat itu 20,25. Sehingga ini dikurang ini itu 36. Berarti akar dari 36 adalah 6. Itu jawabannya adalah yang C. Mudah ya. Tinggal pakai rumus ini, ketemu jawabannya. Oke, lanjut. Ini diketahui dua lingkaran dengan ukuran jari-jari pertama lebih dari lingkaran kedua. Ini diketahui jari-jari lingkaran pertamanya itu 1,5, berarti R besarnya 1,5. Sedangkan jarak pusat kedua lingkaran itu K-nya itu 2,5. Jika panjang garis singgung persekutuan luar itu 2,4, berarti L-nya sama dengan 2,4. Yang ditanya diameter. Diameter lingkaran kedua, berarti D kecil ya. Oke. Berarti untuk tahu D kecil, kita hitung cari R kecilnya dulu ya. Nah, ini karena persekutuan luar, berarti rumusnya L sama dengan akar K kuadrat min R kuadrat. Atau kalau kita kuadratkan jadi L kuadrat sama dengan K kuadrat min R kuadrat. Kita masukkan L kuadratnya 2,4 kuadrat, K-nya 2,5 kuadrat min R besarnya 1,5, R kecilnya kita nggak tahu, dibiarkan aja. 2,4 itu 5,7.
6,76. Kalau 2,5 itu 6,25 min 1,5 min R kuadrat. Ini kita pindah ruas jadi 1,5 min R kuadrat. Ini kan pindah ke kiri jadi positif ya. 6,25. Yang ini kita pindah ke kanan jadi minus. Sehingga 1,5 min R kuadrat. Ini dikurang ini berapa? 0,49. Nah, ini berarti karena ini kuadrat, ini tidak, berarti kedua ruas kita akarkan. Akar dari 1,5 min R kuadrat, berarti kuadratnya hilang ya. 1,5 min R akar dari 0,49. Berarti 1,5 min R sama dengan 0,7. Sehingga R-nya, kalau bingung, ini kita pindah ruas. R-nya ke kanan, berarti 0,7-nya pindah ke kiri. Berarti R sama dengan 1,5 dikurang 0,7 berapa? 0,8. Nah, karena R-nya ketemu 0,8, berarti D-nya itu sama dengan 2 dikali R, yaitu 2 dikali 0,8 sama dengan 1,6. Berarti jawabannya adalah yang C, gitu ya. Jangan bingung. Jadi karena ini kita mau cari R-nya, karena ini kuadrat, berarti kita akarkan saja supaya kuadratnya hilang. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nomor 14, diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama, TR besarnya itu 19, sedangkan jari-jari lingkaran keduanya itu R kecilnya 10. Jika panjang garis persekutuan luar, persekutuan berarti L sama dengan 40. Maka jarak pusatnya berarti yang ditanya Kak. Kalau ngerjain soal gitu ya, ditulis dulu yang diketahui apa supaya jelas. Karena ini persekutuan luar, kita tulis rumusnya akar dari K kuadrat min R kuadrat atau L kuadrat sama dengan K kuadrat min R kuadrat. L kuadratnya kita masukkan 40 kuadrat, K kuadratnya dibiarkan, R besarnya 19 dikurang 10 kuadrat kan. 40 kuadrat 1600. K kuadrat min 19 kurang 10, 9 kuadrat. 1600 sama dengan K kuadrat min 9 kuadrat 81. Kita pindah ruas, 1600 ditambah 81 sama dengan K kuadrat. 1681 sama dengan K kuadrat. Sehingga K-nya sama dengan akar dari 1681. Berapa? 41. Oke. Cara mudahnya ya udah yang kalau dikuadratkan belakangnya 1 itu berapa? Cuman ini kan, cuman ada 41, berarti jawabannya 41 gitu. Karena kalau 42 dikuadratkan itu belakangnya itu 4. Kalau 43 dikuadratkan itu belakangnya 9. Kalau 4 kuadrat dikuadratkan belakangnya 6 ya. Karena 16 kan jadi 6. Berarti jawabannya adalah yang A. Jelas? Oke, kita lanjut. Nomor 15. Nah, ini masih sama ya. Garis singgung persekutuan luar juga. Cuman kita coba kita tulis satu-satu. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jika jarak kedua pusat lingkaran berarti K-nya sama dengan 17 dan panjang garis singgung persekutuan luarnya berarti L-nya 15, maka pasangan jari-jari lingkaran manakah yang sesuai? Berarti R dan R-nya itu ditanya gitu. Nah, ini karena persekutuan luar kita tulis dulu rumusnya akar dari K kuadrat min R kuadrat atau L kuadrat sama dengan K kuadrat min R kuadrat. Kita masukkan L-nya 15 kuadrat, K-nya 17 kuadrat min R kuadrat. Ini karena kita nggak tahu kita biarkan ya. 15 kuadrat itu 225. 17 kuadrat itu 289. Ini kita biarkan ya.
Ini kita pindah ruas, karena ini minus, kita pindah ke kiri, jadinya positif ya. Ini 289, 225-nya kita pindah ke kanan, jadi negatif. Sehingga R min R kuadrat sama dengan ini dikurang ini, yaitu 64. Nah, ini 1 kuadrat, 1 enggak, berarti ini kita akar kedua puas. Berarti R min R ini diakarkan, kan kuadratnya hilang, ini akar 64. Berarti R min R sama dengan akar dari 64, yaitu 8. Berarti selisih antara dua jari-jarinya itu 8. Kita cari ya, ini selisih ini berapa? 12 dengan 3 selisihnya 9. 12 kurang 3 kan 9. 12 kurang 2, 10. 10 dikurang 3, 7. 10 kurang 2, 8. Berarti jawabannya yang D gitu ya. Karena selisihnya 8 antara dua jari-jari ini. Paham? Paham. Oke, lanjut. Ini nomor 16. Diketahui dua lingkaran dengan diameter. Ingat ini diameter. Jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 15, berarti K-nya itu 15, dan panjang garis singgung persekutuan luarnya itu 12, maka pasangan diameter lingkaran, tadi kan yang ditanya jari-jari, kalau ini diameter berarti diameter min diameter yang ditanya. Untuk tahu diameter berarti kita harus cari R min R-nya. Oke, ini karena garis persekutuan luar, kita tulis rumusnya. Semua rumus yang dipakai ya cuman itu aja ya. Cuman di otak-atik aja yang sebelah kiri kanan atau kiri yang ditanya, L, K, atau R gitu. Kita masukkan ya, L kuadratnya 12 kuadrat, K-nya 15 kuadrat. Ini kita biarkan min R kuadrat. 12 kuadrat 1, 4, 4. 12 kuadrat 2, 2, 5. Min R kuadrat. Kita pindah ruas ke kiri, yang ini minus jadi plus. Ini 225 tetap, 144-nya kita pindah ke kanan, jadi minus 144. Berarti R min R kuadrat sama dengan 225 dikurang 144. Berapa? Coba, 81. Berarti ini, karena yang ini 1 kuadrat 1 enggak, berarti ini kita akarkan. Ini kuadratnya hilang, ini jadi akar 81. Jadi R min R sama dengan akar 81, 9. Berarti selisih R min R itu 9. Nah, kan ini yang ditanya diameter ya. Kalau diameter itu kan 2R. R besar. Kalau diameter kecil berarti 2R. Berarti kalau diameter besar dikurang diameter kecil itu 2R dikurang 2R kecil. Sama-sama punya 2, R min R. Nah, R min R-nya itu 9. Berarti 2 dikali 9 sama dengan 18. Nah, sekarang kita cari yang selisihnya 18 antara dua diameter ini. 12 dengan 2 selisihnya 10. 12 dengan 3 selisihnya 9. 24 dengan 4 selisihnya 20. 24 dengan 6 selisihnya 18. Berarti jawabannya yang D. Mudah kan? Sama dengan yang tadi, cuman yang ini ditanya diameternya. Jadi kita cari dulu selisih diameternya. Kalau yang tadi kan sama, yang ditanya cuman dari jarinya. Gitu ya. Oke, paham? Nomor 17. Sini ada diketahui dua jari-jari dengan jari-jari pertamanya 13. Jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 20, berarti K-nya 20. Jika panjang garis persekutuan luarnya itu 16. Dari tadi banyak yang persekutuan luar ya. Gak apa-apa. Sama aja sih sebenarnya cara menghitungnya. Yang ditanya adalah panjang jari-jari lingkaran kedua. Berarti R-nya yang ditanya, R kecil. Kita tulis dulu rumusnya, L sama dengan akar apa? K kuadrat min R
R kuadrat. L kuadrat, kalau dikuadratkan berarti K kuadrat min R kuadrat. Kita masukkan 16 kuadrat sama dengan 20 kuadrat min 13 min R kuadrat. 16 kuadrat 2, 76, maaf. 256, 20 kuadrat itu 400 min 13 min R kuadrat. Ini kita pindah ruas ke kiri, minus jadi plus ya. 13 min R kuadrat sama dengan 400 dikurang. Ini 256 dipindah ruas ke kanan jadi minus 256. Berarti 13 min R kuadrat sama dengan 400 dikurang 256 berapa? 144. Berarti 13 min R sama dengan akar dari 144. Ini sama-sama kita akarkan kedua ruas ya. Berarti 13 min R sama dengan 12. Nah, ini kita pindah ruas, berarti R-nya kalau kita pindah ke kanan jadi positif, 13-nya tetap, 12-nya kita pindah ke kiri jadi negatif ya. 13 kurang 12, 1 sama dengan, berarti R kecilnya itu 1. Berarti jawabannya yang mudah kan? Hati-hati memindah ruaskan ya. Nanti bisa-bisa ini jadi positif juga jadi ditambah. Hasilnya kan pasti akan berbeda ya. Jadi jawabannya adalah yang 1 cm. Oke, kita ke nomor selanjutnya yaitu nomor 18. Di sini ada sebuah gambar apa ini ya? Ada gear sepeda. Jadi diketahui jarak sumbu pusatnya itu 70, berarti K-nya ya. K-nya 70. Diameter gear belakang, ingat ini diameter gear belakang berarti D-nya 15. Berarti R-nya 15 dibagi 2 yaitu 7,5. Terus diameter yang depannya 10 berarti R kecilnya 10 dibagi 2 yaitu 5. Maka taksiran terdekat panjang rantai penghubung berarti yang ditanya adalah L-nya. Tulis rumusnya L sama dengan akar K kuadrat min R kuadrat. K kuadratnya 70 kuadrat min 7,5 dikurang 5 kuadrat. 70 kuadrat itu 4.900 dikurang 2,5 kuadrat ya. Jadi 4.900 dikurang 6,25. Berapa ya? Nah, 4.900 dikurang 6,25 itu kan 4.900 kan akar dari 4.900 kan 70. 70 dikurang sesuatu yang kecil sekali, berarti kemungkinan dia mendekati 69 cm. Karena dia yang ditanya kan taksiran, berarti kan nggak harus tepat. Berarti ini sekitar 69 cm. Itu jawabannya. Mudah kan? Oke, lanjut. Nah, ini ada nomor 19. Diketahui dua lingkaran jari-jari berbeda. Jika jarak kedua pusat lingkaran, berarti K-nya sama dengan 10. Dan panjang garis lingkup persekutuan dalam, berarti D-nya itu 8. Manakah pasangan jari-jari? Berarti yang ditanya R dan R-nya. Kita tulis dulu rumus persekutuan dalam. Ingat, dari tadi kita nulis rumus persekutuan luar terus, nanti jangan sampai salah ya. Kalau dalam itu plus. Oke, kita ganti, berarti ini D kuadrat sama dengan K kuadrat min R plus R kuadrat. Kita ganti, D-nya 8 kuadrat, K-nya 10 kuadrat min R plus R kuadrat. 8 kuadrat 64, 10 kuadrat itu 100, R plus R-nya kita biarkan, kita pindah ruas ini jadi ke kiri, berarti ini jadi plus ya, R plus R kuadrat. Karena ini kan tadinya minus, kita pindah ke kiri dia jadi plus 100, yang 64 kita pindah ke kanan jadi min 64, berarti
R plus R kuadrat sama dengan 36. Berarti R plus R sama dengan akar dari 36. Ini kedua ruas kita akarkan kan. Yang ini kuadratnya hilang jadi tinggal R per R sama dengan akar 36. Berarti R plus R kecil sama dengan 6. Berarti kita cari yang kalau dijumlahkan kedua jari-jarinya itu adalah 6. Ini kalau kita jumlahkan 7. Ini kalau kita jumlahkan 6. Ini kalau kita jumlahkan 5. Ini kalau kita jumlahkan 4. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Mudah kan? Oke, kita bahas nomor terakhir di kisi-kisi ulangan harian kita ini. Ini diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda, jarak kedua pusat lingkarannya 20. K-nya sama dengan 20. Panjang garis singgung persekutuan dalam lagi ini adalah 16. Maka panjang jari-jari salah satu lingkaran, jika panjang jari-jari salah satu lingkaran adalah 10, R-nya 10, maka panjang jari-jari lingkaran kedua berarti yang ditanya R. Kecil, kita tulis rumusnya dulu. K kuadrat min R plus R kuadrat, atau kalau dikuadratkan kedua ruas berarti D kuadrat sama dengan K kuadrat R plus R kuadrat. Kita masukkan ini angkanya 16 kuadrat, K-nya 20 kuadrat min R-nya 10 ditambah R kecilnya ditanya, kita biarkan 16 kuadrat 2, 56, 20 kuadrat ini 400 min 10 ditambah R kuadrat. Oke, kita pindah ruas, ini jadi sebelah kiri, 10 plus R kuadrat jadi positif, 400, yang 256 kita pindah ke kanan jadi negatif. Berarti 10 plus R kuadrat sama dengan 400 dikurangi 256 berarti 144. Berarti 10 plus R sama dengan akar dari 144. Kedua ruas kita akarkan ya. Ini 10 plus R sama dengan 12. R-nya kita pindah ruas, yang 10-nya ke kanan berarti jadi min 10 sama dengan 2. Jadi jawabannya yang A. Mudah sekali kan? Selesai sudah 20 nomor kisi-kisi ulangan harian. Kalian pelajari ini karena kita akan ulangan harian. Jadi setelah kalian tutup video ini atau mungkin bersamaan ya mengerjakannya dengan soal ulangan harian. Jadi ada soal ulangan harian sebanyak 20 nomor dikerjakan selama 150 menit. Sama seperti yang bab teorema Pythagoras, Ibu memberi waktu juga 150 menit untuk 20 nomor soal lingkaran ini. Oke? Ingat, semua soal mirip, hanya angka yang Ibu ganti. Jadi kalau kalian memperhatikan baik-baik video ini, insya Allah kalian semua bisa menjawabnya. Oke, jelas? Oke, kalau ada yang terlalu cepat atau terlalu sulit, kalian pause videonya, kalian pahami dulu step by step-nya, atau kalau ada yang kurang jelas bisa japri Ibu di WA, kalian tanya langsung yang kurang jelas seperti apa. Minta, Bu, ini kok bisa seperti ini, dari mana hasil perhitungannya? Insya Allah nanti Ibu akan balas, akan jelaskan ya. Tapi kalau yang sudah jelas di video, kalian tonton dulu pokoknya sampai kalian benar-benar nggak paham baru kalian tanya. Oke, semangat untuk mengerjakan CBT. Semoga hasilnya semua memuaskan ya. Jadi nggak perlu ada remedial-remedial. Oke, terima kasih. Itu tadi video kisi-kisi ulangan harian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga bisa diserap dengan baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan teratur, istirahat teratur, olahraga, biarpun di rumah jangan sampai kelewat olahraganya. Kalau mau keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatannya, oke? Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.